Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan langsung saja pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas yang saya lansir dari situs CNN Indonesia seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini berita terbaru ya hari ini, pagi hari ini teman-teman ya. Di sini dikatakan Israel desak Hamas menyerah, ancam gempur rumah sakit Al-Shifa Gaza. Ini terbaru ya, Rabu 15 November 2023 pada pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Berarti ini baru aja 1 jam yang lalu ya, berita ini dirilis oleh CNN Indonesia ya. Oke, kita akan bacakan saja ya apa yang disampaikan dalam berita ini. Israel mendesak milisi Hamas Palestina menyerahkan diri atau pihaknya bakal melancarkan operasi militer besar-besaran ke rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza yang saat ini masih terkepung. Melalui pernyataan, pasukan pertahanan Israel yaitu IDF mengatakan bahwa militer akan melancarkan serangan yang tepat dan sesuai sasaran terhadap milisi Hamas di area tertentu rumah sakit Al-Shifa. Kita akan coba melihat saja dulu bagaimana pernyataan dari IDF ya teman-temannya. Ini dia. Pasukan IDF mencakup tim medis dan penutur bahasa Arab yang telah menjalani pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan yang kompleks dan sensitif ini dengan tujuan agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada warga sipil, ucap IDF seperti dikutip Reuters pada hari Rabu ya hari ini. Oke. Lalu kemudian dikatakan di sini, ya militer Israel lagi-lagi menuding Hamas menyembunyikan pusat komandonya di bawah rumah sakit Al-Shifa. Rumah sakit ini merupakan yang terbesar di Gaza. Saat ini rumah sakit Al-Shifa dilaporkan tengah merawat 650 pasien dan menampung sekitar 7.000 warga Gaza yang butuh perlindungan dari gempuran Israel. Ya, kita akan coba melihat saja dulu teman-temannya. Di sini disampaikan oleh militer Israel agar ya milisi Hamas menyerahkan diri ya. Artinya mereka tidak melakukan perlawanan dan juga tidak bersembunyi ya dengan begitu rupa ya. Karena di sini kita melihat bahwa kembali Israel menuding bahwa rumah sakit terbesar yang ada di Gaza yaitu rumah sakit Al-Shifa ini, mereka tuding bahwa di situ ada persembunyian daripada pusat komando ya daripada milisi Hamas ini. Sehingga mau bagaimanapun juga mereka yang dari militer Israel ini akan menghabisi ya kan, atau akan terus menargetkan para komandan ya dari milisi Hamas. Ya, itu sebabnya mereka mengingatkan atau mereka memberikan semacam tawaran kalau boleh milisi Hamas menyerahkan diri aja ya, agar tidak terjadi serangan-serangan yang memang sudah mereka targetkan akan lakukan, dan target mereka itu adalah memang di rumah sakit Al-Shifa. Alasannya kenapa teman-teman ya? Agar ini tadi jelas disampaikan agar tidak mengalami kerugian kepada warga sipil. Bahkan saya pikir kalau misalnya ini benar terjadi adanya, selama tawaran mereka kepada milisi Hamas tidak diindahkan oleh Hamas itu sendiri teman-teman ya, maka ini sangat luar biasa ya, akan terjadi korban yang sangat-sangat banyak sekali. Di sini kita melihat ada ini dia ya, masih di sini teman-teman ya. Di rumah sakit Al-Shifa ini dilaporkan ada sekitar 650 pasien yang sedang dirawat, lalu kemudian sedang menampung sekitar 7.000 warga Gaza yang butuh perlindungan dari gempuran Israel. Saya mendengarkan apa yang dari brother kita Giva Hadaya. Sebenarnya Israel ini berbaik hati. Ya, ini berbaik hati. Kenapa berbaik hati dikatakan oleh Giva Hadaya, dan jelas saja juga seperti apa yang disampaikan di berita ini bahwa
Israel tidak melakukan sembarangan serangan-serangan yang mereka akan targetkan, ya kan? Tapi mereka memberikan semacam pemberitahuan terlebih dahulu agar apa? Agar warga sipil yang ada di tempat yang mereka targetkan untuk segera harus keluar dari target yang mereka akan lakukan penyerangan. Nah, ini dia berbaik hati menurut Gefa Hadayah. Dan bagi saya sebenarnya ini boleh saja saya katakan ini adalah sebuah kebaikan hati juga, karena jelas kalau yang menjadi target atau sasaran mereka itu kan bukan warga sipil. Bukan warga sipil. Tetapi kenapa akhirnya mereka akan melakukan serangan, ya? Karena di situ mereka memang menuding atau mereka mengetahui bahwa di rumah sakit Al-Shifa ini ada ya pusat komando daripada misi maksud saya milisi Hamas ini. Jadi artinya sepanjang tempat ini menjadi tempat berlindungnya atau bersembunyinya Hamas, maka itu akan menjadi sasaran atau target daripada mereka. Sebab itu, oleh karena mereka menargetkan harus menghancurkan Hamas, maka mau tidak mau memang mereka akan melakukan serangan. Makanya mereka mengatakan terlebih dahulu, memberikan tawaran terlebih dahulu, ya udah, serahkan diri aja, jangan sampai orang lain yang akhirnya menjadi korban. Tetapi selama Hamas tidak akan melakukan penyerahan diri, maka dipastikan teman-temannya akan banyak korban berjatuhan. Nah, apakah kita mendukung? Bukan, tapi kita pakai logika lah istilahnya, ya kan? Jadi seharusnya yang kita tahu di sini, yang menjadi pemicu kemarahan emosi daripada Israel ini adalah milisi Hamas yang sengaja memancing daripada emosi militer Israel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, warga sipil yang akhirnya menjadi korban, teman-teman. Ini yang kita sayangkan sekali, dan semoga saja ini tidak akan terjadi, ya. Oke, kita akan coba lanjut saja. Namun drone dan tank Israel terus mengepung rumah sakit Al-Shifa sejak akhir pekan lalu, ya, di mana setiap objek bergerak menjadi sasaran tembak. Dokter dan pengurus rumah sakit mengatakan kondisi rumah sakit tidak manusiawi, di mana jasad berserakan di depan gerbang rumah sakit. Salah satu petugas medis di dalam rumah sakit juga tewas tertembak drone Israel saat hendak mendekati inkubator ruangan bayi prematur. Ini sangat kasihan sekali, teman-temannya. Memang kalau kita melihat orang-orang Yahudi, ya memang begitu adanya, teman-temannya. Tidak tanggung-tanggung mereka, ya. Bukan soal agama, mau siapapun dia, agama apapun dia, bukan itu yang mereka lihat. Tapi selama itu adalah target mereka, ya mereka habisin. Dan kalau misalnya ada orang yang bersembunyi di rumah kita, ya, kita orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, tapi kita masih bertahan tetap tinggal di situ, ya kita juga akan bisa jadi korban juga, teman-teman. Itulah bagaimana mereka melakukan serangan-serangan dengan luar biasa itu, ya. Lalu dikatakan Israel menuduh Hamas menggunakan rumah sakit dan terowongan di bawahnya untuk menyembunyikan operasi militer dan ratusan sandera. Oh, ya. Oke. Lalu kemudian ini paling terakhir nantinya, Hamas membantah tudingan itu. Dikutip Al Jazeera, juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, yaitu Ashraf Al-Qudra, mengatakan telah menghubungi pihaknya terkait rencana gempuran rumah sakit Al-Shifa. Meski Israel, ya, akan melancarkan serangan ke rumah sakit dalam beberapa menit ke depan, ya, mereka memberitahu kami untuk menginformasikan kepada semua orang di lokasi itu untuk tidak berdiam diri dekat jendela. Ya, jelas sekali, ya. Jadi ini sudah dikasih peringatan sebenarnya. Ya kan, jadi ini jujur, ya. Kalau dari Al Jazeera lumayan jujur sih sebenarnya, teman-temannya. Jadi ya kalau kita merasa kasihan dengan warga sipil Palestina, seharusnya milisi Hamas harus menyerahkan diri. Harus menyerahkan diri. Ini sih pikir saya, teman-temannya. Tapi ya mungkin aja kita berbeda pendapat, ya. Ya, kalau kita berbeda pendapat itu memang sah-sah aja. Tapi ini juga demi saudara-saudara kita warga sipil yang ada di Palestina. Bukan berarti saya mendukung serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, bukan seperti begitu, ya kan? Tapi kita harus melihat lah, ya kan? Kalau Hamas itu kan pemicu daripada serangan ini, ya kan? Lalu kemudian seperti apa yang dikatakan bahwa mereka menjadikan rumah sakit sebagai tameng mereka, sebagai perisai manusia.
Artinya ya biar orang nanti mengira bahwa memang Israel ini secara brutal melakukan serangan-serangan tanpa ada kasih begitu. Ya, mau bagaimana lagi? Memang target mereka kan Hamas ini. Makanya pernah dikatakan oleh Geva, ya, brother kita Geva, bahwa kalau misalnya ada pun di situ sebuah gedung, dan gedung itu adalah sebenarnya gedung, bisa jadi mungkin itu adalah sebuah gereja atau rumah sakit atau apalah itu, yang penting itu digunakan untuk kemanusiaan. Tapi kalau misalnya dari sana ada sebuah serangan atau ada mungkin rudal yang akan dilepaskan ke wilayah Israel atau untuk melawan daripada tentara militer Israel, maka sudah dipastikan bahwa tempat itu akan menjadi target daripada militer Israel untuk harus diserang atau dihancurkan. Ya, sebab itu memang tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kalau mereka warga sipil yang ada di rumah sakit Al-Shifa ini mau diselamatkan. Maka yang pertama sekali sebenarnya didesak itu adalah kelompok milisi Hamas harus segera menyerahkan diri. Itu yang pertama, dan itu memang yang masuk logika bagi saya. Jadi artinya jangan kita memaksa saudara-saudara kita warga sipil dari Palestina untuk keluar dari rumah sakit Al-Shifa, ya, karena mereka juga kita melihat tadi ada yang sedang dirawat seperti begitu, ya, dan ada tadi sekitar 7.000 orang yang memang sedang ditampung di rumah sakit itu, ya, karena serangan-serangan dilakukan. Tapi sebenarnya ya itu nggak sembarangan juga Israel, ya kan. Nah, jadi bagi saya logikanya yang paling pas itu adalah ketika milisi Hamas harus menyerahkan diri. Dan yang kedua, tidak ada cara lain lagi, ya, memang warga sipil yang ada di situ yang sedang dirawat sekalipun, ya, bahkan yang sedang mengungsi di situ, ya, memang harus keluar, ya, agar tidak menjadi korban daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi semuanya pun teman-teman kita berharap jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Tentunya kita rindukan kalau boleh, ya, yang pertama sekali yang saya mau katakan, kalau boleh kelompok milisi Hamas ini harus segera menyerahkan diri kalau dia mengasihi warga Palestina. Ya, kalau dia peduli dengan warga Palestina, maka dia pasti akan menyerahkan diri. Karena ketika dia tidak menyerahkan diri, berarti dia tidak peduli dengan warga Palestina, dan dia menginginkan agar warga Palestina menjadi korban dalam hal ini. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Dan saya pikir juga bukan itu yang menjadi target daripada militer Israel, dan jelas mereka mengatakannya seperti begitu. Teman-teman, saya pikir itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.